Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Utama mari kita mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita masa dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Dan selawat bertangkikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan, yaitu Ibu Profesor Nur Hijrah Gistituati MID. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yeni Aulia dan juga Bapak Hamdani Ghazali akan memaparkan materi tentang credibility dan kepemimpinan. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah nampak di layar bahwa yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kredibilitas dan kepemimpinan. Sebelum itu, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai presentasi dan juga diskusi kita pada pertemuan sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu tentang kredibilitas dan kepemimpinan. Kredibilitas menurut Clausewitz dan Posner itu adalah pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari konstituen mereka. Jadi kredibilitas itu merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pengikut terhadap pemimpinnya. Yang kedua itu adalah kepemimpinan. Menurut Clausewitz dan Posner juga, dia menyebutkan bahwa kepemimpinan itu merupakan hubungan antara mereka yang bercita-cita untuk memimpin dan mereka yang memilih untuk mengikuti. Sehingga Abrianto dan Sri Mulyani di sini mengatakan bahwa kepemimpinan yang kredibel itu adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya karena dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin yang kredibel itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang didasarkan pada kepercayaan daripada pengikutnya terhadap pemimpin tersebut. Nah, materi selanjutnya itu tentang kepemimpinan adalah sebuah hubungan. Jadi Clausewitz dan Posner di dalam bukunya itu mengatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan hubungan antara mereka yang memimpin dan mereka yang memilih untuk mengikuti. Jadi setiap diskusi tentang kepemimpinan harus memperhatikan dinamika hubungan ini. Konstituen yang setia diperoleh ketika orang-orang secara sadar atau tidak sadar menilai pemimpin untuk mampu memecahkan masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka ketika pemimpin dilihat sebagai simbol norma-norma mereka. Dan ketika citra pemimpin mereka itu sesuai dengan realitas atau sesuai dengan apa yang dibayangkan. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik pemimpin yang dikagumi. Jadi, seorang pemimpin yang dikagumi itu mempunyai karakteristik-karakteristik. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clausewitz dan Posner, karakteristik dan sifat kepemimpinan yang mereka percayai menjadi faktor krusial bagi orang yang memimpin mereka. Dari 225 faktor dan menyederhanakannya menjadi 15 kategori, ada 3 yang merupakan ciri atau karakteristik yang sering disebut dalam urutannya, itu adalah yang pertama integritas, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berdasarkan hasil data penelitian, sifat yang penting yang dilihat oleh orang-orang terhadap pemimpin yang mereka kagumi itu ada 4. Yang pertama itu adalah jujur. Jadi seorang pemimpin yang dikagumi itu memiliki sifat yang pertama itu jujur. Yang kedua itu adalah memiliki pandangan ke depan. Jadi dia wawasannya itu ke depan, visioner gitu. Yang ketiga itu adalah menginspirasi. Jadi dia menginspirasi para pengikutnya.
untuk mencapai tujuan, untuk menjadi sosok yang sepertinya, sehingga mudah bagi dia untuk mengarahkan pengikutnya, karena pengikut ini kagum dan terinspirasi kepada pemimpin tersebut. Yang keempat pastinya adalah seorang pemimpin yang dikagumi itu harus kompeten. Nah, selanjutnya itu adalah kredibilitas itu adalah fondasi kepemimpinan. Jadi, karakteristik dapat dipercaya, keahlian, dan dinamisme menyusun apa yang disebut peneliti komunikasi sebagai sumber kredibilitas. Karakter dari pemimpin yang dikagumi itu ada jujur, kompeten, menginspirasi. Itu merupakan ketiga faktor yang menjelaskan mengapa seseorang itu adalah sumber yang dapat dipercaya. Jadi keahlian dan dinamisme itu adalah sinonim untuk 3 dari 4 kualitas teratas yang dicari orang dalam diri seorang pemimpin yang bersedia mereka ikuti. Nah, mendapatkan kredibilitas. Jadi kredibilitas itu sesuatu yang diperoleh sepanjang waktu, tidak datang secara otomatis dengan pekerjaan atau gelar. Dimulai di awal kehidupan dan karir Anda. Jadi sesuatu yang berkembang dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Jadi orang yang pada awalnya cenderung berasumsi bahwa seseorang yang telah naik atau mendapatkan status atau gelar tertentu itu untuk mencapai tujuan yang signifikan layak mendapatkan kepercayaan mereka. Tetapi kepercayaan itu diberikan hanya kepada orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Apalagi di saat yang tidak pasti, kredibilitas kepemimpinan sangat penting dalam menghasilkan kepercayaan di antara konstituen atau pengikutnya. Jadi tanpa kredibilitas tidak ada yang bisa dibangun, setidaknya tidak ada yang bisa bertahan dalam ujian waktu. Nah, selanjutnya itu adalah kredibilitas itu membuat perbedaan. Jadi pemimpin yang kredibel membuat perbedaan positif dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin yang tidak memiliki kredibilitas memiliki dampak yang sangat berbeda. Karena kredibilitas seorang pemimpin mampu untuk membuat seseorang rela mengikuti arahannya karena kekaguman dan kehormatannya kepada pemimpin. Nah, pemimpin yang kredibel itu menginspirasi loyalitas dan komitmen. Jadi ketika orang melihat manajer mereka memiliki kredibilitas yang tinggi, mereka secara signifikan lebih mungkin untuk melakukan yang pertama itu mereka bangga untuk memberitahu orang lain bahwa mereka adalah bagian dari organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Yang kedua itu mereka merasakan semangat tim yang kuat. Yang ketiga itu adalah melihat nilai-nilai pribadi mereka sebagai konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Jadi mereka tidak mau melakukan nilai-nilai pribadi mereka yang tidak sesuai dengan nilai organisasinya. Yang keempat adalah merasa terikat dan berkomitmen pada organisasi. Dan yang terakhir adalah mereka itu merasa memiliki terhadap organisasi. Jadi pemimpin yang kredibel itu, yang mempunyai kredibilitas, mereka itu menginspirasi bawahannya untuk loyal dan komitmen terhadap organisasi yang dipimpin oleh si pemimpin yang mempunyai kredibilitas tadi. Nah, selanjutnya adalah mempertahankan kredibilitas adalah kegiatan orang ke orang. Jadi penguatan kredibilitas ini dimulai dengan pemahaman tentang dinamika kepercayaan manusia. Jadi rahasia untuk menutup kesenjangan kredibilitas itu terletak pada kemauan kolektif untuk lebih dekat, mengenal, dan dikenal orang lain sebagai manusia, bukan sebagai kategori demografis, psikografis, statistik, dan nomor karyawan. Jadi dengan mengenal konstituen atau mengenal pengikut mereka dengan membiarkan pengikut ini mengenal mereka terlebih dahulu. Jadi para pemimpin ini dapat memperkuat kredibilitas mereka. Nah, selanjutnya adalah melakukan apa yang kami katakan, yaitu perbedaan kritis. Yang pertama itu adalah memperkuat kredibilitas pribadi. Ketika pemimpin melakukan apa yang dia katakan, itu membuat dia menjadi apa yang kredibel. Tetapi belum tentu membuatnya menjadi pemimpin yang kredibel. Nah, yang kedua adalah memperkuat kredibilitas organisasi. Jadi, kepemimpinan itu bukanlah tentang apa yang diinginkan pemimpin. Ini tentang kebutuhan, minat, tujuan, aspirasi, nilai, dan visi, serta harapan dan impian semua yang diwakili. Nah, di sini ada 6 disiplin untuk menghasilkan dan mempertahankan kredibilitas. Yang pertama itu adalah temukan diri Anda, mulai dari nilai-nilai dalam diri sendiri, prinsip-prinsip yang memandu keputusan dan tindakan, terus standar-standar yang dipilih untuk menjalani hidup.
Nah, yang kedua adalah menghargai konstituen atau menghargai pengikut. Jadi konstituen ini menjadi percaya pada pemimpin ketika pemimpin itu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan si konstituen itu. Jadi komunikasikan hal yang dibutuhkan konstituen sehingga ada rasa saling menghargai dan dihargai antara si konstituen dengan si pemimpin. Yang ketiga adalah menegaskan nilai-nilai bersama. Jadi para pemimpin ini tidak dapat berasumsi atau berpendapat sendiri. Pemimpin harus melibatkan konstituen sehingga memiliki nilai selaras dengan nilai-nilai konstituen. Nah, yang keempat itu adalah mengembangkan kapasitas. Di sini mulai dari mendidik diri, hidupkan dan tujuan, ikuti pendidikan pelatihan, berikan kebebasan bahwa untuk bereksperimen dan belajar. Jadi, kembangkanlah kapasitas itu dengan pendidikan pelatihan dan juga bereksperimen ataupun belajar. Yang kelima adalah melayani tujuan. Jadi pemimpin ada untuk melayani konstituen mereka. Pemimpin memberikan contoh terlebih dahulu sebelum menyampaikan arahan dan perintah. Yang ketiga adalah pemimpin memberitahu orang lain bahwa mereka bersedia mempertaruhkan karir atau keamanan pribadi mereka demi menegakkan prinsip-prinsip organisasi. Nah, yang terakhir itu adalah pertahankan harapan. Jadi pemimpin yang kredibel menjaga harapan yang tetap hidup. Ingatlah bahwa orang yang menginginkan pemimpin yang menginspirasi, membangkitkan semangat energik adalah sikap optimis yang selalu penting dan itu bahkan lebih penting di saat-saat sulit. Nah, itulah materi tentang kredibilitas dan kepemimpinan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.